Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Saat ini kita sedang berada di Candi Rimbi, tepatnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini kondisi candinya tinggal separuh nih dulur ya. Candi ini sebenarnya sudah lama ditemukan. Candi ini pertama kali ditemukan, bukan ditemukan ya, ada catatan tentang candi ini pada zaman pemerintahan Hindia Belanda oleh Alfred Wallace pada akhir abad 19. Candi ini dipercaya sebagai tempat pendarmaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibunda dari sang raja Hyang Wuruk. Ini berjajar panel-panel batu yang merupakan bagian dari candi induk, dan harapan kita panel-panel batu ini bisa disatukan juga dengan candi induk agar Candi Rimbi ini bisa segera menemukan bentuk aslinya. Ini sayang sekali kalau panel-panel batu sebanyak ini tidak direstorasi atau direnovasi ini ya dulur. Ini karena kondisinya seperti ini kita tidak bisa naik. Dan yang menarik penamaan tentang Candi Rimbi ini ada beberapa versi. Yang pertama, dia berasal dari kata ngerimbi. Ngerimbi itu nama suatu desa di dekat sini yang kemungkinan dulu sampai wilayah sini. Lalu mungkin ada perubahan wilayah administrasi sehingga wilayah candi ini masuk sekarang wilayah Desa Pulau Sari. Ada lagi yang mengatakan bahwa Candi Rimbi ini berasal dari kata Arimbi. Arimbi itu merupakan nama tokoh pewayangan yang dipercaya dia itu merupakan ibunda dari Raden Gatotkaca atau istri dari Bimo, yang memang dipercaya setengah kilo dari arah utara dari Candi ini ada 3 buah makam yang itu dipercaya sebagai penduduk, sebagai makam Dewi Arimbi, Raden Arimbo, dan Prabu Arimboko. Sebenarnya Prabu Arimboko ini merupakan raja raksasa yang dia memiliki 7 putra, di mana hanya 1 orang putri yaitu Dewi Arimbi. Jadi Dewi Arimbi itu merupakan raseksi ya dulur. Dan ini ada hiasan kepala kala yang belum disatukan dan konon sebenarnya ada 2 hiasan kepala kala itu, dan ini ada hiasan pipi tangga yang seharusnya berada di sebelah sana ya dulur. Konon ada 2 hiasan kepala kala itu, satunya diambil Belanda untuk pembangunan sebuah dam atau bendungan di daerah Jombang sini. Dan kita coba mendekat. Jadi Candi Rimbi ini candi yang unik dan penuh dengan teka-teki. Meskipun dia dipercaya sebagai tempat pendarmaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ada juga pendapat yang menyatakan ini candi pendarmaan Ratu Tribhuwaneswari. Cuman lebih banyak pendapat yang mengatakan ini pendarmaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Cuma relief-relief yang tertera di Candi Rimbi ini masih misterius karena terkesan tidak nyambung gitu ya. Cuma mayoritas relief yang ada di Candi Rimbi ini berkisah tentang air, dan ini banyak sekali ragam hias. Seperti ini ada sulur gelung, jadi ada sulur tumbuhan lalu dihiasi dengan lingkaran, dinamakan sulur gelung. Dan ini ada relief binatang binatang kayangan. Jadi ini tubuhnya mirip kelinci, kakinya mirip kambing, lalu telinganya panjang dan dia punya tanduk. Jadi ini
mungkin mirip binatang kilin di Cina gitu ya. Dan ini ada relief, ini seorang wanita, seorang perempuan. Kalau dilihat dari gaya busananya, dia seorang bangsawan. Ini dia memakai kalung dengan rambut yang, ini ada yang mengatakan rambutnya digelung, ada yang memanjang sampai sini ya. Cuma ada beberapa versi, dia ini kepanjangan dari kain bajunya, ada yang mengatakan ini kepanjangan dari rambutnya. Lalu di sini ada juga seorang perempuan yang nggak tahu ini memegang apa sesuatu, mungkin semacam asap atau dupa atau gitu ya. Dan Candi Rimbi ini model reliefnya itu relief, lalu ada semacam ini hiasan binatang imajiner ini, dan ini ada relief dua orang laki-laki yang kemungkinan besar memperebutkan sesuatu. Dan ini ada relief seorang laki-laki menggandeng seorang perempuan, dan dia berada di perairan. Nah, ini kelihatan sekali zona air ini ya. Lalu ada juga relief seorang laki-laki menunggui seorang perempuan yang sedang mandi di air, bisa di telaga atau di kolam. Ini relief binatang lagi. Ini ada relief seorang perempuan, ini kok salah, laki-laki, sorry maaf. Ini ada relief binatang imajiner tadi. Dan ini ada relief, ada yang mengatakan ini relief Punokawan yang mohon maaf berwajah buruk rupa. Kalau ini menurut saya, ini kalau memang ini Punokawan, dia cenderung menggambarkan tokoh Togog ini ya, karena bentuk bibirnya yang agak memanjang ini. Cuma misteriusnya ini seperti dia sedang mengolah sesuatu ini. Ini kemungkinan besar dia mengolah sesuatu ramuan atau apa yang akan ditaruh di dalam sebuah bejana. Dan memang relief-relief ini kesannya tidak nyambung ya dulur. Memang nggak nyambung ini, memang misterius. Ini ada relief seorang laki-laki yang berlari, dia sedang menunjuk, sayang bagian kepalanya hilang ini. Jadi dia berlari mengejar atau sesuatu, dia menunjuk ke arah depan, dan kemungkinan mengejar ini, tokoh pria ini. Jadi kemungkinan bejana yang dipegang ini adalah hasil olahan dari tokoh ini tadi. Nah, mungkin ini suatu ramuan ajaib atau air suci atau apa, kita kurang tahu juga, masih menjadi teka-teki. Jadi mungkin dua pria ini berkelahi tadi adalah pria yang saling berkejaran tadi. Nah, ini ada lagi sosok laki-laki juga, ini kurang paham ini. Dia berdiri di sini, dan ini ada motif tanam-tanaman seperti ini. Dan ini ada bagian yang hilang ini dari bagian reliefnya. Ini ada relief binatang imajiner tadi lagi. Dan ini ada relief seperti kehidupan tanaman rawa ini ya, seperti tanaman rumputan atau rumput gajah atau semacamnya gitu ya. Memang ini identik dengan dunia air ini ya. Nah, ini ada relief yang bisa digambarkan tokoh tadi, tokoh Punokawan tadi atau siapa. Tapi anehnya dia itu menutupi kepalanya dengan kain seperti kerudung gitu. Dan dia ini tangannya seperti memegang sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, ini ada misterius juga. Ini kesannya dia menyembunyikan diri, dan dia tangannya memegang sesuatu atau mengambil sesuatu. Dan di relief ini ada dua orang laki-laki juga, mungkin dua orang laki-laki tadi yang masih tadi yang ini memperebutkan bejana tadi. Nah, ini yang misterius. Seorang laki-laki yang dua tangannya memegang sesuatu, bisa itu batang kayu atau sesuatu yang lain. Ini juga masih misterius juga. Nah, ini tokoh tadi keluar lagi. Ini tokoh yang bisa dibilang Punokawan dengan wajah yang mohon maaf buruk ini. Dia sudah memetik sesuatu. Mungkin ini hasil dari tanaman ini. Ini tokoh tadi keluar lagi. Nah, yang ini seorang laki-laki yang sedang memakai payung.
Dilihat dari dia memakai payung berarti dia itu seorang bangsawan. Dia melihat atau menunggui atau kesannya ini memakan sesuatu ini ya dulu ya. Ini ada kelihatan dia memakan sesuatu, dan ini ada seorang perempuan. Kelihatannya juga seorang perempuan bangsawan tadi yang ada di depan tadi. Karena mirip ini pakai aja. Dia sedang memanen atau memetik sesuatu. Dan ini mungkin pembantunya atau dayangnya gitu ya. Dan di sini sayangnya hilang reliefnya. Nah, yang ini lucu ini. Ini malah nggak nyambung lagi. Ini ada mungkin cerita tantri atau cerita binatang. Jadi ada dua ekor binatang, kemungkinan seperti lembu atau kerbau gitu, yang saling berkejaran. Cuman anehnya ini salah satu kaki yang di depan ini digigit sama yang di belakang. Ini juga menjadi teka-teki. Lah ini juga masih menjadi teka-teki juga. Ini apa ini sampai sekarang ini? Ini bisa jadi gulungan, bisa jadi tongkat, bisa jadi altar, macam-macam. Nah, ini juga masih teka-teki juga. Yang jelas tapi ini merupakan gambaran dari bunga padma atau teratai. Ini yang mekar, ini yang setengah mekar dan kuncup. Ini ada menggambarkan ini merupakan suatu alur kehidupan gitu ya, dari kuncup, setengah mekar lalu layu gitu ya. Nah, ini juga ini relief seorang laki-laki, tapi ini tetap zonanya di perairan ya dulur ya, kebanyakan di perairan. Ini seorang laki-laki yang memegang ayam, kemungkinan ayam jago. Nah, ini seorang laki-laki yang memegang suatu mungkin seperti bola yang berpijar gitu, kurang tahu ini apa, dan dia kesannya seperti terbelalak atau kaget gitu ya. Dan ini ada tema perairan lagi, dan ini seorang yang duduk di tepi perairan gitu ya. Dan ini kesannya mungkin seorang perempuan yang duduk tepi perairan menunggu seseorang. Dan ini seorang laki-laki yang sedang berendam atau berenang atau tenggelam, kurang tahu ini juga. Tapi tetap temanya perairan juga. Nah, ini ada sesuatu yang unik lagi. Ini ada tokoh yang kemungkinan Punokawan tadi, dia memancing. Ini ada perbedaan pendapat, dia memancing kata atau kata ini umpannya gitu ya. Tapi tetap temanya tema-tema perairan gitu. Nah, ini ada seorang laki-laki yang mengelus atau mengusap seekor binatang piaraan. Ini kemungkinan besar binatangnya seekor anjing ini ya. Nah, ini unik juga ini. Ini kesannya nggak nyambung lagi. Ini banyak yang mempercayai bahwa ini sosok Garuda atau Garudea. Ini kelihatan sekali Garuda ini parohnya, ini sayapnya. Dan ini sayapnya digambarkan detail banget ini ya. Dan ini sosok seseorang yang seperti mengusap-ngusap kepala dari Garuda itu. Padahal kita semua tahu bahwa dalam adat kepercayaan Hindu, karena ini candi aliran Hindu ya, telur. Garuda itu tunggangan dari Dewa Wisnu, dan kelihatan dari kain yang dibebatkan di kepalanya ini berarti dia sosok resi atau begawan yang sudah tinggi gitu ya tingkatannya. Ini sayang relief binatang imajinernya tadi sudah rusak. Nah, dan ini lagi, ini ada dua orang perempuan yang seorang sosok laki-laki yang setengah jongkok ini ya. Dan ini juga masih menjadi perdebatan antara ini seorang laki-laki yang dia dibebat kain, tapi kesannya dia di atas di dalam sebuah bejana. Jadi ini masih ada perdebatan. Ini sebenarnya apa? Apakah ini merupakan gambaran dari api atau apa? Apakah dia seorang laki-laki yang dihukum, direbus di dalam air gitu? Bisa jadi, tapi masih jadi perdebatan. Nah, kalau ini gambaran dua orang, bisa jadi laki-laki dan perempuan. Dia ditempatkan di satu bejana dan kemungkinan bisa dibakar. Jadi ini kesannya seolah-olah dua relief ini menggambarkan kehidupan di bisa dibilang neraka gitu ya, suatu karma buruk bagi mereka mungkin pas waktu hidup di dunia dulu. Nah, yang ini ada seorang laki-laki memakai payung. Ini seperti yang di awal tadi, ada seorang mungkin kemungkinan besar dia seorang bangsawan, karena tidak semua orang pada waktu itu bisa memakai payung. Nah, ini ada seorang juga tokoh
yang kemungkinan besar Punokawan tadi, tapi ini memegang sesuatu seperti tali gitu ya, seperti menarik sesuatu. Ini kurang tahu ini maksud dari relief ini juga masih belum jelas. Dan ini juga apa namanya, relief ini masih menjadi perdebatan ini ya dulu dari sampai sekarang, karena memang kebanyakan temanya tema perairan seperti ini. Ini ada seorang laki-laki agak gempal gitu ya, dia memegang tongkat, dan ini ada seekor katak. Nah ini unik sekali, di sini ada sosok katak muncul di sini. Ini masih menjadi perdebatan, kenapa kok ada katak di sini gitu ya. Nah ini juga menjadi perdebatan juga. Ini menjadi seorang laki-laki, ada yang bilang ini membawa stupa, ada yang bilang ini membawa kurungan ayam atau kurungan burung. Jadi ada seorang, mungkin kemungkinan Punokawan tadi memegang suatu tongkat atau apa itu ya. Nah ini juga unik ini. Ini ada sebuah logo. Ini banyak yang mempercayai bahwa ini logo Majapahit, Surya Majapahit. Dan di dalamnya ini ada seorang tokoh yang kemungkinan dia seorang perempuan. Anehnya ada 2 orang perempuan. Dan ini banyak mempercayai bahwa ini adalah penggambaran dari Ratu Tribuana Tunggadewi. Dan lagi ini juga seorang, kemungkinan besar dia seorang tokoh yang sedang berada di lingkungan tanaman air ini ya. Ini juga ini sedang membantu seseorang untuk menggapai sesuatu di atasnya. Dan ini kelihatan sekali ini orang juga berada di air ini ya. Jadi ini kalau yang ini seperti 2 buah cerita berbeda atau bersambungan. Ini seorang laki-laki bisa jadi berenang, ini kakinya, atau tenggelam gitu. Jadi kita masih jadi perdebatan juga. Ini seorang perempuan yang kemungkinan besar menunggu dia atau mau menolong dia atau gimana, ini kurang paham juga. Dan ini ada relief gajah di dalam sebuah istal gajah gitu ya, kandang gajah atau palimanan. Dan gajah pada masa itu adalah kendaraan raja. Dan ini ada seorang laki-laki yang membawa payung tadi berlari seperti dikejar kambing atau dikejar sesuatu, karena kambingnya menoleh ke belakang ini. Ya, ini uniknya di sini. Nah ini juga ini ada tema perairan lagi. Ini ada 2 orang, kemungkinan besar laki-laki, sayangnya kepalanya sudah hilang. Mereka saling tunjuk atau mau saling menolong. Kita juga masih jadi perdebatan. Nah ini tokoh Punokawan tadi muncul lagi. Cuma di sini kurang jelas. Ini seperti akan melangkah ke atas itu ya. Dan ini ada tokoh laki-laki perempuan. Perempuannya ini yang unik, dia menggendong seorang bayi gitu ya. Nah yang ini juga unik sekali. Ini gambarannya seorang laki-laki memegang sesuatu. Ini kurang paham sesuatu apa. Bisa tongkat, bisa apa gitu ya. Dan ini mungkin kemungkinan besar tokoh Punokawan tadi. Dia menoleh ke arah sana seolah-olah ada sesuatu yang penting di sana itu. Nah, ini juga unik lagi ini. Ini apa namanya, relief sebuah pohon yang tanpa daun ini ya. Di sini ada 2 ekor burung. Ini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang ini burung hantu, ada juga yang bilang ini burung yang lain gitu ya. Dan itulah yang uniknya dari Candi Rimbi ini ya dulur ya. Apa namanya, relief-reliefnya itu kesannya tidak nyambung dan apa ya, masih menjadi misteri dan teka-teki. Apa makna relief ini? Kalau memang ini merupakan tempat pendarmaan dari Ratu Tribuana Tunggadewi, lalu apa hubungannya dengan relief tadi itu yang tentang perairan gitu ya? Jadi itu masih menjadi teka-teki dan masih menjadi bahan kajian para ahli. Dan semoga saja segera bisa ditemukan jawabannya dulur ya, agar semakin jelas. Oke dulur, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita gali dari Candi Rimbi ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain tempat. Tetap sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.